Semoga Anda semua berbahagia. Senang sekali bisa berbicara dengan orang Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang Dhamma diberikan kepada saya untuk berbagi Dhamma hari ini. Sang Buddha adalah lambang pengubahan di dunia ini. Tidak ada di dunia ini setara dengan dia. Karena hal susah di dunia adalah mengubahkan diri. Sang Buddha adalah hadiah dari alam untuk semua makhluk di dunia. Pencerahan adalah hadiah kepada Sang Buddha karena pengobahan Sang Buddha. Dia menjadi ibu bagi semua ibu. Dia menjadi ayah bagi semua ayah. Kita tidak bisa terhitung cinta dia kepada kita. Sebenarnya pencerahan adalah akibat. Hal penting adalah apa cara untuk pencerahan. Kita harus menghormati yang cara. Setelah Sang Bodhisatta menjadi kebuddhaan, pikirannya tidak pernah menjadi menderita atau ketakutan. Tapi sebelum itu, di masa Bodhisatta, dia harus menghadapi Putra Dewa Mara dengan sendiri. Tidak ada dengan dia untuk membantu. Dia hanya punya pengubahankan dia. Kalau dia lakukan segalanya kepada kita, tapi kita tidak di sana untuk membantu dia. Tapi dia tidak berharap apapun dari kita. Itu adalah cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta tanpa keharapan. Pada saat ini, dia menjadi diri sendiri, tapi pikirannya tidak punya marah sedikit pun kepada dia. Hanya cinta, tidak marah. Hanya punya tujuan untuk melepaskan semua makhluk di dunia ini dari menderita. Saya akan menjelaskan apa terjadi pada saat ini. Sang Bodhisatta Siddhartha Gautama berjalan menuju bawah pohon bo. Di atas Vajrasana, beliau menghamparkan 8 genggam rumput kusa. Lalu duduk bersila menghadap ke arah timur. Arah di mana para Buddha terdahulu mencapai pencerahan dengan tegar dan teguh. Beliau mengusahakan pikiran dalam meditasi. Pada saat itu Mara berpikir, Siddhartha sedang berusaha melampaui wilayah kekuasaanku. Aku tidak boleh membiarkannya. Maka yang Mara datang bersama bala tentara yang besar menuju Sang Bodhisatta. Suara pasukan Mara menggema hingga 1000 yojana. Seolah-olah bumi besar sedang terbelah. Mara menunggangi Raja Gajah bernama Girimekala, menciptakan 1000 tangan yang memegang berbagai senjata. Bersama datang makhluk-makhluk menakutkan dengan beragam warna, wajah yang mengerikan dan berbagai senjata untuk menakuti Sang Bodhisatta. Sebelum Mara tiba, para dewa dari 10.000 alam semesta telah berkumpul sekitar Bodhisatta Agung sambil memuji beliau. Namun ketika pasukan Mara muncul, tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan batin, tetap tinggal di sana. Semua dewa melarikan diri ketakutan. Bodhisatta Agung menyadari bahwa bahkan para dewa berada di dekatnya pun telah pergi. Melihat pasukan Mara yang sangat besar berdiri di hadapannya, beliau berpikir, begitu banyak yang datang untuk bertarung melawan aku seorang diri. Kemudian beliau mengingat semua kesempurnaan seperti kemurahan hati dan kebajikan yang dipupuk selama kehidupan lampau yang tak terhitung jumlahnya dan tetap duduk tanpa tergoyahkan.
Mara lalu berpikir, aku akan menghancurkannya dengan angin besar. Dia menciptakan badai dahsyat. Angin itu menghancurkan gunung-gunung besar dan mencabut pohon-pohon raksasa hingga hancur berkeping-keping. Namun, badai yang ganas itu bahkan tidak mampu menggerakkan ujung jubah sang bodhisatta. Karena beliau memiliki kebajikan yang tak terhingga, hasil dari perbuatan baik di selama sansara. Setelah itu Mara berpikir, aku akan menghancurkannya dengan air. Dia menurunkan hujan besar. Arus air menghantam bumi hingga terbelah dan menghanyutkan pohon-pohon besar. Namun, setetes air pun tidak mampu membasahi jubah bodhisatta. Kemudian Mara menciptakan hujan batu. Batu-batu besar menyala dengan api dan asap jatuh dari langit. Namun ketika mendekati bodhisatta, semuanya berubah menjadi rangkaian bunga. Selanjutnya Mara menurunkan hujan senjata. Ribuan senjata tajam dan berkilauan meluncur dari langit dengan api menyala. Namun sebelum mencapai bodhisatta, semuanya berubah menjadi hujan bunga. Lalu Mara menciptakan hujan bara api yang membakar. Tetapi bara api itu pun berubah menjadi bunga-bunga surgawi ketika jatuh sekitar sang bodhisatta. Walaupun telah mengerahkan berbagai serangan mengerikan, Mara tetap tidak mampu menakuti beliau. Akhirnya Mara mendekat bersama pasukannya dan berkata, Siddhartha, tinggalkan tempat duduk itu. Singgasana ini milikku, bukan milikmu. Tanpa rasa takut, Bodhisatta Agung menjawab, tempat duduk ini adalah milikku, bukan milikmu. Dipenuhi kemarahan, Mara melemparkan senjata cakranya ke arah beliau. Namun Bodhisatta sambil mengingat kesempurnaan yang telah sempurnakan selama kehidupan lampau tetap tidak terluka. Senjata itu berubah menjadi kanopi bunga yang melayang di atas kepala Bodhisatta. Kemudian Mara menunjuk pasukannya yang besar dan berkata, mereka semua adalah saksiku. Siapa yang bisa membuktikan bahwa tempat duduk ini milikmu? Saat itu tidak ada makhluk hidup yang hadir untuk menjadi saksi bagi Bodhisatta. Maka beliau mengingat kesempurnaan dana yang telah beliau praktikkan pada kehidupan lampau. Terutama ketika terlahir sebagai pangeran Visantara. Beliau menyatakan bahwa bumi besar inilah saksinya. Lalu beliau mengeluarkan tangan kanan dari balik jubah dan menyentuh bumi. Seketika itu juga bumi berguncang, suara yang dahsyat. Takut oleh gempa bumi itu, Raja Gajah Girimekara berlutut di hadapan Bodhisatta. Melihat hal tersebut, pasukan Mara melarikan diri ke segala arah dalam ketakutan. Para dewa menyaksikan kekalahan Mara, berseru dengan penuh sukacita. Siddhartha Gautama telah menang. Mara telah dikalahkan. Tidak ada lagi kata-kata untuk melukiskan kemuliaan Tathagata. Berapa mulia sang Bodhisatta. Bahung sahasra mabinim mita sayudantam. Girimekalam udita ghora sasena maram. Dana di dhamma vidina jitava munindo.
Tang Tejasa Bhavatu Te Jaya Mangalani. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda semua berbahagia.